Oke, assalamualaikum. Kita ketemu lagi nih bersama apa nih? Gus Gahar nih. Gus Mamun ya. Ya, kerennya Gus Gahar nih. Lihat tuh, ya kan. Ya ternyata udah ada tamu-tamu nih yang hadir pada malam ini nih. Tamu-tamu dari daerah. Tiap-tiap desa ada perwakilan ya. Termasuk ini nih Bang Jalu nih. Jalu sedunia nih. Ya kan. Hingga nanti coba kita simak diskusinya. Iklan dulu kopi. Masuk kan gitu. Iya ya. Kopi baru nyampe sobat. Ini tukang kopinya ganteng juga tuh. Oke. Coba saya mau tanya ya. Sedikit nih dari bintang tamu nih. Iya kan. Abang. Ya, siap. Abang Saipul ya? Siap, Bang Saiful. Dari mana, Bang? Saya dari Sumber Jaya. Dari Sumber Jaya apa? Sumber Jaya RW 01. Iya, oke, siap, mantap. Abang ini? Peri, Bang. Bang Peri. Sama? Dari Prianto, Bang. Oh, iya, sama juga berarti. Ini Sumber Jaya juga nih. Iya, oke. Kalau abang yang ini? Bang Subur. Bang Subur. Yang punya Puri Jaya. Ya kan, buset. Yang punya Puri Cendana. Puri Cendana. Buset, Puri Cendana keren. Abangku? Oke, siap. Dari Iskandar. Puri Jaya. Oh sama. Oh iya, saudara semua ya. Gus. Mereka pada ngopi, Gus. Ya kan. Emang tempat Gus kayak warteg ya, Gus ya? Keren Gus. Nah, ini kalau rame begini kan pasti ada diskusi nih, yang dikupas nih. Betul. Ya. Kira-kira nih Bang Ipul sendiri mau diskusi apa nih? Terkait apa sama Bang Dewannya nih? Bang Dewan Gus Gahar nih. Coba. Ya, berkaitan dengan diskusi malam hari ini, alhamdulillah terima kasih udah dijamu ini dengan kopi yang hangat. Iya. Bisa. Iya. Terima kasih Gus. Saya sudah bisa diterima. Saya sebagai pemuda, saya pengen terjun mengenal dunia politik lebih dalam. Bagaimana sih peran pemuda kan gitu kan untuk di lapangan, untuk wilayahnya gitu. Gus kan ini ada cita-cita gitu, ada punya harapan buat membangun masyarakat gitu ya. Nah, pandangan Gus ini, saya selaku pemuda itu pergerakan harus seperti apa? Oke, terima kasih kepada saudara saya semuanya, Bang Subur, Iskandar, sama Gus Ipul. Selamat datang ke hidup saya dalam rangka yang pertama silaturahmi. Jadi kepada para penonton pemirsa dimanapun berada, pada malam hari ini saya kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Salah satunya Gus Ipul dan Bang Subur dari toko Sumber Jaya, dari Pak Paninda. Pak Paninda masuk Mangun Jaya. Hadir pada malam hari ini yang intinya gini Gus Ipul. Peran pemuda dalam pemilu tahun 2024 ya. Dulu zaman Orde Baru, pemuda itu hanya ngekor. Kan gitu ya. Ikutan gitu kan. Kalau dulu kan ada pemuda Pancasila kan garjona Golkar kan gitu ya. Terpisahlah menjadikan organisasi ormas kemasyarakatan pada saat itu. Nah, pada waktu itu sayapnya Golkar itu terkenalnya sulit itu pemuda Pancasila. Dan seragam pemuda Pancasila itu dari dulu seperti itu, tidak ada perubahan dari tahun 70-an, 80-an pada waktu itu. Pada saat itu dulu saya juga waktu kecil muda gitu kan di kampung pakai seragam pemuda Pancasila, jargonnya Partai Golkar. Dengan adanya reformasi tahun 98, 99, pada berdirilah sebuah partai politik gitu kan, yang mempunyai kepentingan ingin memajukan bangsa Indonesia. Salah satunya seperti itu. Nah, peran pemuda di tahun sekarang ini 2024 ini, saya sebagai salah satu kandidat calon dari Partai PKB
ya umur saya juga nggak tua-tua banget ya. Milenial. Masih 25 milenial. Bang Subur. Gitu. 25 saya. Dulu apa ya? Masih 25 saya. Tapi di sini udah 89. Gitu. Masih 25 tahun gitu. Kalau Bagus. dibalik 52 kan gitu. Nah, bagus. Jadi saya sangat cinta banget dengan anak-anak muda. Bukan karena saya berpolitik tidak banget. Saya boleh tanya teman-teman di Setia Mekar, apalagi kayak Lurah Bangunjaya, Lurah Idi. Dia kan hobi bola. Kalau di lapangan ketemunya sama saya. Kalau berantem, Lara jaga nih, jaga ya kan gitu kan sama Lurah Idi dulu gitu kan. Nah, saya hobi bola, gitu kan. hobi pendekatan dengan anak-anak muda, sering banget. Gitu kan. Dalam arti ke depan pemilu 2024, salah satu contoh Bang Ipul ini atau Gus Ipul ini salah satu anak muda di Sumberjaya yang potensi. Jadi ya sama, saya beranikan sekarang itu ya dulu sebagai tim sukses orang. Cuman pada saat itu saya pada waktu itu dari tahun di Kota Bekasi tahun 99, salah satu saya ngikutin abah saya sebagai tamu undangan waktu di Ciganjur sama Gus Rohman Wahid gitu. Selaku pendiri juga lah, tapi di tingkat kecamatan saya direct gitu kan. Dan abah saya satu alumni sama Gus Rohman Wahid di Pondok Pesantren Api. Oh iya, Tegalrejo, Magelang Tegalrejo, Baki Hudori. Sekarang kan putranya Gus Yusuf, kebetulan pengurus DPP PKB juga. Itu satu alumni tapi beda kelas. Kalau Mbah Kiai Gus Dur almarhum kelas 2A, bapak saya kelas 2B. Gitu. Pada saat itu cerita orang tua saya. Nah, saya belajar berpolitik dengan santun, tapi semua ilmu di lapangan saya pakai, saya terima. Belajar gitu. Dalam arti tidak membawa ego. Dalam arti membawa ego itu kadang-kala kan orang membawa ego itu kan asli sangat sayang. Pokoknya pelajari, memang di politik itu nggak ada uang, tapi ilmu di politik itu paling banyak. Salah satu apa? Silaturahmi. Ketemu dari kelas menengah ke bawah dan menengah ke atas, pasti ketemu di politik itu. Kan gitu kan. Tapi kalau di suatu instansi perusahaan, ya nggak bisa kan gitu ya Dor ya? Nggak bisa. Tapi kalau di politik ketemu organisasi ormas apa di Kabupaten Bekasi gitu kan, kota gitu. Dulu saya waktu zaman masih muda, badan saya masih kurus kayak Bang Peri. Saya ngikutnya mertuanya Bang Jalu, almarhum. Bang Riun. Iya. Saya jadi kalau ini perang saya tengah-tengah dulu sama Bang Riun tuh. Jadi ketemu sama almarhum, makanya sama Bang Jalu nggak aneh gitu kan. Kebetulan mertuanya beliau gitu kan, sama Mang siapa yang hajatan Somin, Egai, masukannya zaman dulu. Mang Somin gitu kan. Mang Somin itu kan sama Kong Riun tuh berdua tuh, rambut panjang tuh dulu kan kayak abang Bang Subur kan. Gitu. Badannya dulu Mang Somin sebegitu. Lah ketemu yang gini. Yang sudah nggak pernah ketemu dengan adanya berpolitik, disitulah silaturahminya. Yang pertama kali kita ambil positif ya, silaturahmi tadi. Kalau masalah jadi dan enggaknya udah jalan takdir ya. Kan gitu. Kita cuma hanya perjalanan hidup ya kita jalani kan gitu. Salah satu contoh gini. Ke depan 2024 ini tahun 2023 adalah politik milenial harus belajar dari sekarang. Nggak mungkin misalkan itu terus yang jadi dewan. Karena Pak nggak akan berkembang. Regenerasi. Harus ada regenerasi. Saya salah satu sekarang di tahun 2024 atau 2023 menjelang 2024 saya nyalon kan gitu. Saya berdoa sama teman-teman yang hadir, saudara-saudara saya dari Sumberjaya, dari Mangunjaya. Saya duduk dilantik. Tapi setelah saya duduk dilantik, ya jangan didiamin. Kenapa? Iya kan gitu Bang. Iya. Kalau didiemin, lah bego sayanya kan gitu ya. Bukannya tambah pintar malah tambah bego. Iya. Kan gitu. Karena apa? Enggak ada. Lah kan gitu kan enggak ada. Nah ini Roma-Roma itu derek kan gitu. Mau ngapain ini kan gitu kan. Tapi kalau ada masukan aspirasi dari anak muda, dari sumber masyarakat semua kan gitu kan. Apa yang harus saya kerjakan? Kan gitu kan. Salah satu contoh kenapa tadi saya berbicara di awal, jangan dewannya itu aja. Kenapa? Misalkan saya nih udah sekali nyalek, duduk atau 2 kali,
Saya biasa masak rendang dulu. Sampai bosan nggak? Bosan. Pasti ada menu yang baru. Nah, menu yang baru di politik itu adalah regenerasi anak muda. Salah saya Gus Ipul. Mulai sekarang gigi 2029 harus nyalon. Setuju? Mau di partai mana aja. Iya. Cinta partai PKB, ya nyalon di partai PKB. Salah satu itu Gus Ipul. Kenapa? Saya kenapa memilih salah satu jargon di partai PKB? Pasti ada kajian dong. Dari saya kan gitu ya. Kajiannya apa? Saya pelajari partai besar di Indonesia dan beberapa partai. Tahun 2009 hampir 38 kalau nggak salah. Partai kan dia Bang Surya. Banyak banget kan. PKB dari tahun 99 sampai tahun 2019 sampai detik ini partai yang tidak pernah porak-poranda. Semoga karena apa? Ini solid kan? Pernah nggak ada suara sumbang dari elit politik di partai PKB tingkat atas? Nggak ada. Tenang, sedang aja, ayun aja. Karena apa? Karena PKB ini didirikan oleh para masyayikh, ya kan? Orang ulama. Seenggak-enggaknya tuh ada darah ulama yang masuk ke dalam partai PKB. Kan gitu. Misalkan, Pak Makmur sebagai pengurus partai PKB, saya mau tengil. Misalkan saya mau kurang ajar, atau saya nanti jadi dewan pemuda niatnya kaya memperkaya diri, pasti mau nggak mau jadi korupsi. Mau juga minta. Setidaknya saya nggak takut dosa. Malu sama yang dirikan NU dan PKB. Jadi ada filter. Kan gitu kan? Tapi kalau manusia tidak ada filter. Contoh lah, misalkan kan kita mau melakukan perbuatan dosa, duit ada. Misalkan kayak gitu. Wah, malu nggak nomor sekian, dosa nomor sekian. Wah, ini penyakit. Jadi kan nggak ngelakuin. Nah, salah satunya saya terdorong di partai PKB itu satu pertama. Takut dikutuk ya. Partai ya takut dikutuk para kiai kan jelas gitu kan. Bangsak bro kan gitu kan. Kualat mah kiai. Kaya mah kagak. Gimana kita ngomong kaya mah kagak? Banyak nggak? Kita di sini pelajari kan beberapa partai politik yang pernah duduk gitu kan. Saya beberapa punya teman. Aslinya mah nggak bisa jadi berkaya orang di politik. Iya. Cuman berbuat untuk orang banyak. Kan Kemaslahatan. gitu. Pada saat itu harus ke sana kan gitu kan. Cuman yaitu kemampuan seorang anggota dewan itu pasti ada batas-batasan kan gitu kan. Betul. Karena dia bukan seorang eksekutif, Eksekutor. ya kan? Karena bukan seorang eksekutor, gitu Iya. kan. Legislatif itu seorang anggota legislatif itu yang menggodok Iya. anggaran yang melaksanakan ya pemerintahan Iya. kan gitu. Setuju. Cuman pemerintahan itu mau jalan lempeng apa enggak lempeng ya tinggal legislatif ini para dewan ini yang harus bisa gigih mencermati di dalam Kabupaten Bekasi. Aslinya Kabupaten Bekasi kaya, Pak. Kayak ya. Kaya loh. Oke. 5 sampai 6 triliun per tahun. Oke. PAD-nya, kekayaannya. Iya, Itu PAD-nya kan pendapatan anggaran daerah Kabupaten Bekasi itu besar loh. Kenapa? Kawasan industri. Tetapi saya sangat sayang Kabupaten Bekasi itu ada kawasan industri terbesar di Asia Tenggara. Tetapi orang Bekasi nih, gue Bang Mandor nih Pak. Iya. Bekasi ini anak-anak kita terbatasi masuk kepada instansi perusahaan yang ada. Padahal hampir kurang lebih 4.000 perusahaan di Jababeka, MM, iya Lipo, banyak banget Bang. Tapi itu tadi anak-anak kita, keturunan kita katakan mau kerja ini sangat sulit. Nah, disinilah yang harus kita rubah Bang Syukur. Rubahnya apa? Mindset, SDM, sumber daya manusianya harus benar-benar dirubah. Jadi ego-ego pribadi, ego-ego kita sebagai orang tua mendidik anak, ya harus benar-benar bekerja. Kenapa? Karena udah sulit lah ya. Apalagi sekarang kan tidak ada karyawan tetap, adanya kan outsourcing, kan gitu. Lebih sulit lagi sih. Saya rasa pada malam hari ini pembuka dari saya seperti itu Bang Ipus. Jadi kita bisa ya kita kasih minta masukan. Karena salah satu saya ini adalah pesuruh. Pesuruh siapa? Pesuruh masyarakat. Saya itu pelayan. Ya, setuju. Kan gitu. Pelayan, saya harus melayani masyarakat. Bukan saya menyuruh masyarakat, bukan. Melayani masyarakat. Gak bisa kalau seorang pemimpin itu sebagai top leader tapi tidak mengerjakan. Jangan. Top leader kita ilmunya. Tapi kita harus mencontohkan sebagai pemimpin untuk masyarakat yang tadinya malas, ya harus jalan.
intinya seperti itu. Oke, demikian pemaparan dari Sambil dikopi, Bang. ya kan seorang kandidat. Malam ngebul ini Ya pada kan? Ngopi. Itulah paparan dari seorang kandidat Gus Gahar. Ya kan dia punya nama ya. Jangan Pandangan dari untuk ke milenial, untuk pemuda mohon disampaikan seperti itu ya. Berarti nanti memang dengan isu-isu di Kabupaten Bekasi tenaga kerja sangat susah gitu ya anak-anak kita. Betul. Nah, Bang Bang Peri. Ferry coba Ya, apa nih masukannya? ya. Artinya gini Bang Peri. Gambaran atau pandangan Bang Peri ya kan terkait paparan yang barusan dipaparin bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas undangannya Gus Bahar dan teman-teman. Semoga diberi kesehatan untuk semuanya. Amin. Kalau untuk yang dipaparkan Gus Bahar, kita sudah mengenal untuk lingkungan Kabupaten Bekasi ya, Kabupaten khusus ya. Kalau yang kita melihat dari pemaparan yang dijabarkan Gus Bahar ini, tujuannya untuk produktivitas anak-anak remaja, anak-anak muda lah, Iya. untuk lebih kompetensi. Karena yang saya lihat ini zaman sekarang ini dari saya mengalami tinggal di Mangunjaya ya, Bang Sebur ya, Bang Adot, dari tahun 2008 nyari kerja itu Kabupaten Bekasi harus bayar. Biasanya lumayan SMK S1 dan pribadi saya sendiri saya S1 susah nyari kerja. Marketing perumahan saya. Developer ya. Oh, jadi pengembang. Bahasanya calo Bang. Dia pengembang. Mediator. Cuman kita punya etikat aja, punya bos. Jadi harapan kita sih dengan adanya undangan dari Gus Gahar ini bisa memotivasi terutama untuk anak-anak muda. Ya begitu aja mungkin cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke. Kita balik lagi ke Abang Subur. Ya, pandangan dari tokoh. Bang Subur ini tulen. Tulen apa pulen? Tulen toko Betawi. Iya. Toko Betawi. Makasih ya. Iya. Jadi bagaimana tanggapannya Bang Subur? Tanggapan saya Iya. untuk masalah anak muda, apalagi zaman sekarang ini kan anak muda tuh banyak masalah tawuran lah, apalah segala geng apa sih, geng motor lah itu sangat sangat mengganggu, sangat mengganggu masyarakat. Iya, tentang bener itu. Udah banyak kejadian, Banyak ya. banyak kejadian seperti udah bukan cerita ini kan, udah kenyataan. Bukan di TV doang kan, di daerah kita udah mulai banyak Bang ya. Nah. Untuk depannya yang mudah-mudahan dengan adanya Gus Bahar ini, Gus Mamun, ya kita kan berharap apa? Ya mudah-mudahan nanti bisa menjembati sama para pihak kepolisian atau bagaimana kan, biar ada tercegah gitu maksudnya itu kan, pencegahan masalah geng-geng itu. Masalahnya benar-benar emang itu yang Riskan lah ya. yang riskan. Untuk masyarakat emang itu aja pokoknya, kalau udah itu di ini mungkin ada tenang gitu. Berarti keamanan, ketertiban harus ada kesinergian ya. Betul ya. Biar masyarakat nyaman lah. Setidaknya biar membuat masyarakat biar lebih nyaman, lebih enak. Iya. Pengaruh sampai ekonomi. Usaha ya. Tapi abang sendiri nggak takut mau begal bang? Ya kalau banyak siapa yang mau melawan? Banyak. Ini semua manusia semua rasa takut semua ada. Seperti bacok bang. Kan begini kita, kalau untuk pribadi kita makan nggak bisa kan, kalau Iya. ya ini yang Buat maaf umum ya bang ya. Iya. Kalau untuk pribadi gitu kan, Iya. tapi kan kita kan begini, manusia kan orang-orang semua masih punya kelengahan gitu kan. Kelengahan ya. Kita takutnya pas kita lengah gitu. Kalau Iya, masih betul. kelihatan sama kita sih kan. Oh set dikelewangin bang. Kita pas kita lengah, nah, Iya. Oke. emang itu yang dijaganya. Oh jadi pesannya Bang Subur terkait hal itu harus ada kesinergian ya buat keamanan satu sama lainnya, ya kan? Oke, masukan yang cakep tuh Bang Subur. Bang Iskandar, Bang Is,
Siap. dari Gagak Lumayung ya. Iya, Padepokan tertua. Perguruan di Gedung Juang sama Abang Herman, Siap. ya kan. Nah, itu bagaimana tuh dari keamanan tadi? Setuju sama Bang Subur, Bang Is? Oke, siap, izin salah terkait apa yang sudah dipaparkan oleh Bang Subur. Intinya semua kembali ke kita semua, kepedulian dari kita untuk terjun langsung ke bawah. Artinya apa? Mengapa mereka sampai terjadi semacam apa namanya? Pembuatan grup geng Geng gangster. motor ini itu karena apa? Mereka nggak tidak ada pekerjaan. Ya, setuju. Sehingga apa? Imbasnya kemana-mana. Ya, dampak ya. Dampak. Jadi semua itu berkesinambungan. Ya, Makanya pasti. saya berkomitmen menyambut positif apa yang sudah dipaparkan oleh Bapak Gus Makmun terkait yang tadi akan mendukung dari milenial untuk dapat bekerja. Untuk apa? Menghindari yang tadi sudah dipaparkan. Ya, Nah, jadi intinya yuk sama-sama kita terjun bersama. Jangan hanya sampai di level kita, tapi kita terjun ke lapangan. ya, Ya, tentunya kalau emangnya nyari kerja gampang mudah mah ya tentunya anak-anak itu juga nggak seperti itu kan begitu. karena ada kegiatan ya. Nah, iya, karena emangnya gimana emang sulit Geng-gengan. nyari kerja sono mari sulit. Nah, bukti tadi kita abang kan S1 aja mau sulit. Ya, ini dia S1 nih, S1 penyemenan. Ya, Bang Ferry. S1, S2. Oke, Betul, dari berarti tadi. masukan-masukan buat Gus Dewan sendiri udah ada dari teman-teman yang di bawah, ya kan, apa yang sekiranya harus bersinergi satu sama lainnya, ya kan, semoga ini jadi amanah, Amin. ya kan begitu. Jadi apa yang sekiranya kita semua berharap bahwasanya Dewan nggak lupa nih, Insya Allah. ya, apa yang sekiranya udah kita sampaikan kan begitu ya. Benar. Apa yang sekiranya kita jadi aspirasi nih. Kalau saya gini bro, Gimana? tadi kan ada penyampaian dari Bang Ferry. Ferry kan gitu kan mengenai di Kabupaten Bekasi itu sulit banget yang namanya padahal 4.000 lebih perusahaan berdiri di Kabupaten Bekasi. Berbicara sulit karena tidak ada perbuatan. Makanya saya pernah bikin status kemarin gitu kan. Orang mau melakukan benar itu kita belajar dari salah. Jadi orang nggak ada orang ilmu tahu-tahu bener pintar, nggak ada. Kan gitu bang ya? Kan gitu bang Subur. Jadi dari perbuatan salah itu ya kita pelajari. Walaupun pelakunya bukan kita langsung gitu kan, sekali individu yang melakukan perbuatan salah. Tapi kita menjadikan cermin kacamata Bang Bro Ucup gitu. Jadi panggilnya kalau di sini saya panggil Ucup bang. Jadi saudara abang. Gitu kan. Jadi gini salah satu tadi adanya kerjasama tingkat TNI Polri dengan tokoh masyarakat atau masyarakat yang ditokohkan. Kan gitu. Tokoh masyarakat yang ditokohkan siapa? Contoh, saya salah satu anak muda yang memberanikan diri nyalek di partai Ya. PKB. Emang masih muda, Gus? Udah 25 tahun kan gitu. Kan gitu. Apa sih langkah-langkah yang harus saya lakukan apabila saya jadi? Kan gitu. Benar. Langkah yang pertama harus kita benar kata Bang Subur gitu kan. Harus bisa kita sinergi dengan TNI Polri. Anggota kepolisian itu nggak mampu, Pak, menghalau masyarakat seluas Kecamatan Tambun Selatan. Anggota Polsek Tambun itu nggak mampu, dan Rampil Tambun nggak mampu. Terus gimana caranya Tambun Selatan ini aman? Ya adanya tokoh masyarakat yang berani sosialisasi jadi penyuluh. Pendekatan. Kan gitu, Pak. Pendekatannya gini. Contoh tadi. Gara-garanya apa sih? Ini bocah kok pada nakal kan gitu kan? Karena kurang sentuhan dari tokoh masyarakat atau masyarakat yang sudah jadi tokoh ditokohkan. Kalau misalkan saya jadi anggota dewan nih 2024 semoga dilantik. Berarti kan saya masyarakat biasa yang jadi tokoh atau ditokohkan oleh warga Tambun. Harus berani gebrakan. Salah satunya apa? Yaitu tadi penyuluhan itu kan berbagai cara. Saya sering sama teman-teman tadi kayak
kenakalan remaja lah, namanya tipiring ya. Pidana tipiring itu anak-anak remaja. Sekarang salah satunya anak-anak siswa SMP, Banyak gitu kan. Anak-anak SMP ini karena apa? Karena di sekolahan itu pendidikan yang kajian saya, mohon maaf kepada semua pihak yang di pendidikan di Indonesia, kurangnya pendidikan akhlak. Penekanan kurangnya pendidikan akhlak di Indonesia ini. Bukan hanya di kota metropolitan, di daerah kampung-kampung pun sekarang sudah sama. Karena terkontaminasi daripada HP, handphone. Yang mana warga Indonesia ini belum mampu mensortir mana yang baik, mana yang tidak. Kewajiban kita sebagai tokoh, ya tadi sosialisasi. Kepada siapa? Yaitu tokoh, misalkan organisasi ormas masyarakat, ada pemuda Pancasila, ada Gibas di Kabupaten Bekasi, gitu kan, ada BPPKB, kan gitu, dan ormas kayak contoh Jejaka, Abah Damin Sada, kan gitu kan. Kurang apa Bang Damin Sada, Abah Damin Sada, gitu kan, Bapak Damin menyampaikan, jangan suka nyalahin polisi, jangan suka nyalahin. Jadi dari individu kita sebagai orang tua, kontrolnya dari mana? HP. Iya. Kadangkala anak sekarang nggak laki perempuan SMP dibikin kode kunci password. Kita mau ngecek itu dalamnya apa, orang bisa kira apa besi Pak, kan begitu. Nah ini dilawan kan gitu Bang Surya. Salah satunya seperti itu gitu. Nah dari hal itu maka ke depan salah satu contoh Bang, saya kadang-kala gini, aslinya para peran yang khususnya yang punya kekuatan di dalam ranah pemerintahan Kabupaten Bekasi kan seorang bupati. Ini bisalah sampaikan kepada semua masyarakat halayak Kabupaten Bekasi. Milihlah bupati yang pertama adalah orang yang jujur. Yang kedua orang yang peduli. Kalau bisa mah milih bupati, orang yang tidak mampu dari garis kecil, orang itu benar-benar dididik keras, ya kan, sama orang tuanya dari orang garis miskin. Jadi bupati insya Allah kali nggak akan terjadi seperti ini. Ini realita kok. PAD anggaran Kabupaten Bekasi sangat luas banget. Salah satu contoh tadi dari lulusan sarjana S1. Iya. Banyak S1 jadi tukang Grab banyak ya Bang. Kenapa? Ya udah nggak ada tempat dan wadah. Kalau saya jadi bupati Kabupaten Bekasi ke depan, misalkan jadi nyalon jadi gitu kan. Saya cuma satu. Apa tuh? Saya mau nanya Nanya apa? kepada orang yang punya industri. Kan gitu. Ya kan? Misalkan Bang Subur semua sebagai orang konglomerat yang punya industri, punya pabrik. Bisa menampung 5.000 misalkan kan gitu. Ya saya tanya sama Bang Subur dong. Atau Gus Ipul. Gus, antum punya perusahaan nih. Karyawannya udah ribuan. Saya mau nanya, karakter apa atau anak seperti apa yang lulusan SMA itu bisa diterima di perusahaan antum? Atau Gus Ipul, atau Bang Subur. Kita sebagai orang petinggi Kabupaten Bekasi harus mikir ke sana. Apa sih karyawan yang akan diterima oleh perusahaan saya? Seperti apa? SDM-nya seperti apa? Misalkan kan gitu. Nah, sebagai pucuk pimpinan setelah udah dapat masukan, wah saya minta butuh anak-anak yang tidak ibaratnya patuh. Kadang-kala mohon maaf ya Bang Subur. Kadang-kala kan disuruh sama leadernya ngelawan, ya akhirnya dipecat. Salah satu itu loh, simpel kan gitu Bang. Nah, menghilangkan karyawan masuk ke perusahaan dengan uang. Ini sangat sulit. Kenapa? Banyak banget oknum-oknum yang melakukan hal itu. Kan gitu kan? Nah, terbawa arusnya kan ke sana, Bang. Nah, salah satunya dari pucuk pimpinan bisa merubah mindset, salah satunya itu. Kedua, dari PAD Kabupaten Bekasi sangat luar biasa. Dari perbatasan kota Bekasi sama perbatasan Kerawang. Yang namanya Jalan Kalimalang, coba itu zamannya Bupati Neneng udah dibikin pagar ya. Coba di pinggir pagar rumputnya kayak apa? Iya, tetap nggak dirawat. Nggak dirawat, anggarannya ada. Saya bingung. Anggarannya Ada kebersihan, UPTD bagian kebersihan, tata ruang. Tiap tahun itu ada anggarannya. Semua di departemen, di instansi suatu pemerintahan itu ada anggarannya. Cuman kalau saya jadi bupati kembali lagi nih,
Jadi cita-cita saya agak tinggi, udah kira kan gitu kan. Harus. Ini dewan dulu baru bupati kan. Nah, iya kan dewan dulu baru jadi bupati. Bener, saya jadi dewan kalau besok saya bisa di Tambun Selatan bisa mempunyai suara pribadi 25.000 30.000, yakin pasti Iya. akan dilihat oleh masyarakat ya, Bang Subur ya. Betul. Nah, cuma cita-cita saya satu. Saya nyalek sisa hidup saya minimal bisa bermanfaat untuk orang banyak. Kalau untuk memperkaya diri, enggak lah. Saya udah cukup dengan kehidupan saya sama istri saya sama keluarga saya. Setiap Mekar bisalah ditanya teman-teman masyarakat Setiap Mekar, Makmun karakternya seperti apa sih? Boleh ditanya lah orang Setiap Mekar, Kampung Bulu Setiap Mekar. Bahkan di luar Setiap Mekar ya Mekar Sari teman-teman lama tahu jiwa saya. Dan kalau untuk hanya saya nggak jadi bupati atau saya nggak jadi dewan, pertanyaan saya satu kepada saya mampu makan nggak? Mampu. Anak saya 3. Pertama cowok, kedua cewek, udah pada rumah tangga. Tinggal 1 masih sekolah. Tanpa saya menjadi dewan, insya Allah saya mampu menyalurkan anak sampai perguruan tinggi. Bahkan orang pemulungnya banyak yang anaknya pada perguruan tinggi. Terus apa yang harus dicari sebagai orang pejabat? Kalau masalah bahasakan ekonomi ya, tanpa kita menjadi pejabat, kita masih bisa cari makan. Asalkan mau menggerakkan badan kita, otak kita. Kan gitu kan. Nah salah satunya kan seperti itu. Ya. Berarti nggak ada misi-visi ya. Kalau Artinya visi- misi buat memperkaya diri nggak ada tuh. nggak ada Bang lah. Karena apa? Ya hidup ini apa sih? Kita salah satu contoh nih. Kita obrolan apa sederhana ya? Ya. Obrolan sederhana. Setuju. Gini. Kalau saya memperkaya diri, katakan punya aset, yang mana keturunan saya ibaratnya terbatas sedikit. Insya Allah anak-anak saya 3-3-nya udah ada rumah masing-masing. Udah di plotting. Udah di floating. Cuman kalau saya kaya, bisa nggak buat bekal hidup saya di alam kubur? Bisa nggak buat bekal hidup saya di akhirat? Takut banget. Pertanggungjawaban seorang pemimpin. Ya Allah, saya kadang-kadang nonton itu apa yang namanya YouTube itu ada apa gunung api mengeluarkan lelehan lahar aja udah serem ya kayak gitu, apalagi di neraka kan gitu kan. Yang kita minta tolong itu udah nggak ada yang bisa nolongin, kecuali yang nolong kita amalia kita kan salah satunya gitu ke situ. Iya. Nah, harapan saya sih kepada teman-teman para bakal caleg atau dewan-dewan yang jadi di Kabupaten Bekasi atau para pemimpin yang ada di Kabupaten Bekasi, saran saya mah pedulilah kepada masyarakat bawah. Karena apa? Kasihan, benar kata Bang Subur, terjadinya kata Bang Rizal, Pak Iskandar, gitu kan? Kenapa sih kenakalan itu? Ya karena kurang pedulinya tingkat elit politik. Kalau kajian saya gitu doang, Oke. kan gitu. Terus kalau seumpamanya ini kan terkait pendidikan moral ya. Nah. Ya sambil dimakan itu pisang gorengnya coba itu. Salah ya. Berbeda. Terus Berarti setiap orang atau masyarakat yang punya anak sekiranya udah harus mengenyang pendidikan itu dimasukin ponpes apa bagaimana kira-kira? yang intinya gini gak juga sih. Yang pertama, pendidikan itu kan ada tingkat yang dari pertama Bang. Didik keturunan itu dari waktu zamannya istri kita hamil. Itu udah harus dididik akhlak. Itu pertama nih, pengaruh sangat tinggi banget. Kata orang ulama, kata orang ustadz, kata orang tua kita dulu ya Bang Subur. Jangan sekali-kali kasih makan babakan rezeki dari babakan melakukan tidak baik. Kan gitu ya? Itu pengaruh juga Bang. Kan gitu kan. Yang kedua, setelah udah lahir, ya dididiklah dengan apa? Internal orang tuanya. Kalau sekolahan mah normatif. Ada waktu batasannya di mana aja. Apalagi guru sekarang, mohon maaf kembali lagi, pendidikan sekarang sangat-sangat minim saya jawab. Saya berani ditanya oleh orang elit politik atau oleh pemerintah, kok Makmun di podcast acara malam hari ini, pada malam ini kok seperti ini? Pertanyaan saya satu. Saya dulu sekolah. Ya kan? Yang namanya penggaris itu lebarnya segini nih. Ya Bang ya? Oh yang kuning. Pakai kayu, penggaris 1 meter. Ya. Saya salah nakal nih, telinga ceker. Ini jidat nih, tahu-tahu ngelingir merah. Coba sekarang guru begitu. Nah, langsung Bang Subur kan ngamuk. Gua aja sebagai bapaknya nggak pernah mukul, lu mukul. Ini nih.
regenerasi sekarang ini harus kita mindsetnya berubah. Cengeng berarti ya. Kan gitu. Salah satu contoh tadi bilang lulusan SMK banyak di Kabupaten Bekasi, SMK dari SMK negeri sampai SMK swasta. Gimana caranya diterima oleh para perusahaan? Hanya satu. Kalau saya jadi bupati, ini saya jadi ngomong bupati deh, walaupun calegnya belum. Iya, jangan. Kalau saya jadi bupati, maka saya akan beberapa dirikan BLK, Badan Latihan Kerja. BLK udah berjalan, Gus. Udah ada beberapa. Oke. Ya kan, tapi terkadang yang namanya para pelaku itu nggak bisa dihindari, Gus. Nah, Lagi-lagi justru kembali lagi gini, Bang. Yang namanya sebuah kerajaan, ya kan? Raja nih, kerajaan itu akan hancur oleh siapa? Diserang oleh luar, bukan Pak? Negara Indonesia dijajah karena orang luar, iya. Tapi pelakunya awal dari orang kita sendiri. Kalau kita bersatu dengan akhlakul karimah, kata siapa Pak, nggak mampu. Mampu ya. Seorang yang namanya ikan busuk itu nggak dari ekor Pak. Bukan Pasti seorang, dari kepala. seekor, bukan seorang. Iya, seekor ikan itu busuknya itu bukan dari ekornya atau badannya, tapi kepalanya dulu Pak. Di pemerintahan pun sama. Kalau misalkan banyak kok contoh-contoh orang-orang yang para pemimpin-pemimpin yang benar-benar lurus, adalah salah banyak contoh lah di Indonesia ini kan. Bisa kok dilakukan, bisa dilaksanakan. Memang pro kontra. Tetapi pastinya pro kontra. Tetapi untuk apa dulu pro kontranya? Kalau memang untuk kepentingan orang banyak, kenapa tidak? Kan gitu kan? Salah satu contoh misalkan didirikan sebuah BLK. Kita salah satu contoh ke Tambun Selatan, banyak potensi, coba bikin las-lasan. Kan gitu kan? Las-lasan kalau orang bisa ngelas, modal las berapa sih? Mesin las colokan listrik hanya 950 kayak bisa ya. Ada yang 600 lagi. Coba ahli ngelas saja. Nah, bisa berdiri sendiri. Kalau misalkan kelompok, namanya kelompok kerja. Misalkan di Desa Sumberjaya kita bikin sebuah kelompok kerja anak muda. Harus bekerja sama, karena pasti iya Pak, saya udah bisa ngelas, saya udah bisa bikin pagar, saya udah bikin awning, ya kan? Tapi saya nggak bisa ada orderan, kan gitu Bang Subur ya? Masalahnya apa? Ya karena kurang kerjasama dengan pemerintahan. Coba dengan pemerintahan yang benar-benar pemerintahnya jujur, misalkan kepala desa. Oh ya, ada investor bikin yang namanya developer, ya kan? Kerja kan pasti laporan ke desa. Ya harus ada take and give. Kepala desanya yang jujur, yang memperhatikan masyarakat. Oke Pak, Bapak mau memberikan, saya bisa mengeluarkan izin rekomendasi lingkungan, tapi harapan saya satu, tolong tenaga kerja dari wilayah sini Pak, sebagian ya, walaupun itu hanya tukang aduk, satu. Kedua, nanti kalau ada bikin pagar Pak, dari besi, dari las, tolong ya, atau bajaringan, kebetulan kami punya karya anak desa, untuk mengembangkan dengan harganya proporsional, sesuai bukan penekanan, kan gitu kan? Itu bisa berjalan. Oke. Intinya gitu. Iya, berarti kalau seumpamanya Gus Gahar sendiri dilantik, bakal terjadi konsorsium nih kira-kira apa gimana? Iya. Oh, keren. Saya akan terjadi konsorsium. Karena Keren. saya cuma kepengen gini Pak. Di Tambun Selatan itu banyak banget perusahaan besar. Salah satunya Suzuki Indomobil, PT Sinde, terus Toyogiri. Coba sebagai, ya kita nggak harus minta banget gitu loh kepada perusahaan itu. Yang jelas harus ada silaturahmi lah kepada salah satu yang berwenang yang punya kebijakan pemerintah di suatu instansi perusahaan tersebut. Kalau silaturahmi, ya kan, kena apa? Misalkan contoh ada di Setemakar itu PT DHJ. Itu membutuhkan las-lasan, ada helper, itu kan, itu konstruksi besi, banyak loh, kan gitu. Kalau kita ngomong sama bosnya, gitu kan, sama pemilik DHJ, kan kita, oh ya Mon, aku butuhin bocah anak yang bisa ngelas dengan sertifikat ini, kan gitu. Tolong dididik dulu deh kalau mau masukin, misalkan salah contoh kan gitu. Ya kita panggil orang yang mau bekerja di situ, dan kita gembleng dari akhlaknya juga, dari disiplinnya juga, dari kejujurannya juga. Jadi kita nggak dirusak kerjasamanya dengan instansi perusahaan seperti itu. Berarti jatuhnya wadah konsorsium yang bermoral gitu. Nah, yang bermoral. Nah,
Bang Ipul setuju sama terjadinya konsorsium. Setuju banget itu Oh, karena gitu ya. itu menjembatani tingkat pengangguran dari anak muda seperti itu. Oke. Itu harus kita kalau kita bilang Gus Mamun harus benar-benar tadi bilang harus berperan aktif di masyarakat, di sisa umur hidupnya yang bisa bermanfaat untuk orang banyak. Nah itu mungkin tagihan kita nanti. Semoga doa kita di sini bersama untuk Gus Mamun menjadi dari caleg dulu nanti ke bupati, insya Allah kita dukung sama-sama seperti itu. Iya. Tapi Gus Mamun mah nggak bakal meleset janjinya karena takut dikutuk. Ya, Itu Kiai. Lah, Jadi, Bang, jadi ada rekamannya ini berarti. Rekaman ini berarti. simpanan Nanti data bahasanya gitu ya Nanti. digital. bahaya. Betul, betul. Jejak digital. Kalau kata orang Betawi kan lu ngomong doang lu. Iya. Iya. Jadi gini Bang Ucup nih. Makanya saya kepengen maju salah satunya di caleg dari Partai PKB. Saya cuma mau mengkaji dan menguji diri saya juga. Dalam arti apa ya sih jadi dewan itu kok yang udah-udah gitu kan? Benar. Kok nggak bisa bergerak? Ini ada apa? Emang bener nggak? Kan saya terus ngomong, setelah saya masuk, ini kan saya masih tanda tanya kebenaran ini pekerjaannya nih. Belum pernah ngerasain. Karena belum ngerasain Bang. Saya nyalahin orangnya udah duduk, orang saya belum ngerasain. Iya. Giliran ntar saya masuk, tahu-tahu sama baik. Sama. Dan saya kan tinggal ngomong, Ngomong apa? nggak taunya sama baik Bang, susah-susah juga. Berarti tahun depan ya jangan dipilih lagi. Clear kan? Statement tuh. Lah iya. Nah sekarang nggak bisa berbuat Bang. Iya. Setidak-tidaknya 50% lah. Gitu, kalau kata Pak Harto itu ngono yang ngono tapi aja ngono gitu kan. Apa tuh? Kan gitu, ngono yang ngono tapi maksudnya ya minimal imbang lah. Kan gitu kan. Balance ya. Balance gitu kan. Kenapa? Kita kan butuh balance kan gitu ya Bang Ipul kan. Kenapa? Itu tadi salah satu contoh. Apa iya sih dengan pendekatan kita dengan baik? Yang penting itu tadi. Ya kalau pendekatannya, bos, jangan lupa saya butuh titip anak karyawan 10. Mau nggak mau pokoknya harus diterima. Bos, orang rumah saya mau bangun nih. Tolong bantu. Layannya kelenger, Pak. Perusahaan. Iya. Ya titip bocah ongkos, ya kosnya juga pulangnya dia ongkosin. Ini yang jangan sampai terjadi di diri saya. Kalau saya kontak ke sana, kalau saya misalkan nggak menerima dari hal itu, kan saya bisa marah Pak. Saya kesini tuh minta tenaga pekerjaan yang untuk saya siapkan. Anda butuhnya tukang apa? Tukang nasi goreng. Ya aku cariin orang yang bisa bikin nasi goreng kan. Ya. Kita didik dulu. Nih udah ada nih orang yang udah bisa siap nasi goreng nih. Ada sertifikatnya kan gitu kan. Saya masukin. Apalagi alasan dia sebagai pengusaha. Ya. Kan gitu. Oke. Terus Bang Subur terkait konsorsium. Masalah konsorsium ya, Iya. saya setuju. Setuju. Itu aja. Cuma begini, Bagaimana? ini mah pesan saya begini. Masalah tema kita, masalah tema pemuda. Jadi kan kita bahas Oke. masalah tema pemuda. Anak muda masalah Pemuda milenial. milenial. Hidup di dunia ini ada 3. Apa tuh Bang? Makan, hidup, mati. Minum kagak Bang? Ya Tentunya. memang masih nginum. Tentunya kita kalau misalnya kita pengen hidup, kita harus makan. Benar. Jangan sampai kita mati. Kan Iya. gitu. Terus? Makanya bagaimana kita caranya biar makan? Makanya kita nah itulah. Makanya ada pemuda udah macam-macam kan. Ada yang kerjanya seperti ini. Itu karena apa? Karena dia pada pengen makan. Suatu kebutuhan Masih berarti kebutuhan ya. dia. Kita jangan usil juga sebenarnya. Nah, oleh karena itu mudah-mudahan ini dengan nanti terpilihnya Bapak Gus Mamun, mudah-mudahan bisa menjembatin kita, ya kan, menjembatin kita sama yang lebih tinggi lagi, ibaratnya Iya. seperti rekomendasi misalkan itu kan ya. Bupati. Rekomendasi apa yang jenjang lebih tinggi lagi biar para pemuda ini biar gampang nyari kerja. Oh. Tuh biar mudah. Setidaknya kan kagak ada kriminalitas kalau emangnya Iya. ada kerjaan Kesibukan. gitu. Kesibukan. Mungkin seperti itu. Iya, oke. Nah, Bang Is sendiri terkait aktivitas, berarti kesibukan kan ya Bang Is ya? Nah, selain yang namanya BLK ya kan atau yang lain, apa kira-kira yang jadi gambaran Bang Is nih? Terkait yang tadi, kalau saya sih mengapresiasi apa yang tadi sudah dipaparkan
Intinya semua kembali ke kita semua. Kepedulian ada di kita. Seperti yang tadi Bang Subuh bicarakan, kita ini tugasnya menjembatani apa yang terjadi di kaum milenial kita. Sehingga permasalahan ini meringankan dia. Karena ini kalau menurut saya ini terkait masalah kerja ya. Ini bakal mendapat respon yang sangat positif. Tinggal kitanya siap untuk terjun ke sana. Oh, berarti semua itu dituntut sosial kontrol nih. Siap. Semuanya dari segala elemen gitu, Bang Isya maksudnya. Sehingga akan terwujud walaupun tidak instan, tetapi ada fase-fase yang tujuannya akan realitanya akan terjadi. Iya, oke, setuju. Nih dari Bang Peri yang S6 ya. S1 Nong. teknik. Ya, saya apresiasi rencana dari Bapak Gus Makmun ya. Insya Allah bisa terrealisasi. Amin, amin, ya, juga untuk salam hormat ke Bang Subur, Bang Iskandar untuk menyikapi hal ini. Ya, apresiasi kami sangat bagus sekali ya. Intinya untuk mengendalikan kinerja anak-anak remaja kita di mungkin logo kita milenial ya. Ya, insya Allah bisa terrealisasi. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Ya, oke. Jalu sedunia coba. Siap ya, untuk beberapa tadi pemaparan sangat luar biasa ya. Memang menurut kajian yang saya dari fase-fase anak muda itu memang salah satu permasalahan Kabupaten Bekasi ya memang tenaga kerja gitu. Tenaga kerja banyak oknum, banyak apa gitu. Masyarakat ini bingung Bingung ya? Iya, bingung. Harus mengadu ke siapa kan gitu. Apa sekrusial itu? Harus ya bingung mengadu ke siapa Pak kan gitu. Karena ada beberapa dewan yang sudah jadi juga kurang memahami tentang ketenaga kerjaan gitu. Saya berharap makanya saya totalitas untuk mendukung Gus Makmun apalagi di PKB gitu. Syukur alhamdulillah ketika nanti beliau jadi mudah-mudahan ini akan menjadi suatu terobosan ya gitu. Karena saya yakin kalau memang bisa menciptakan minimal mengurangi angka pengangguran, saya yakinlah masyarakat nanti akan melihat dengan sendirinya. Berarti dia harus nerobos di snaker. Tidak. Kalau nanti gini Pak, kalau seorang wakil rakyat itu kan mereka kan dekat Pak. Jadi mereka itu fungsinya untuk yang mengawasi, untuk mencari solusi didengar Pak. Kalau rakyat yang berbicara mau demo gini juga bukan ranahnya kan gitu. Jadi Bukan tupoksi ya. tupoksinya. Jadi kita kan memilih wakil ini yang memang sesuai apa yang kita wakilkan kepada beliau kan begitu. Sesuai judulnya wakil. Wakil rakyat gitu. Kita rakyat, kita masyarakat. Ya, oke, siap. Berarti kalau wakil itu harus menerima apa Masukan, masukan kritikan. semua ya. Kudu legowo, nggak boleh marah-marah ya. Bos. Terus Siap. apa kagak boleh bikin statement kan gitu ya. Harus pokoknya Jangan mudah baper gitu. nah jangan mudah baperan ya. Ntar kurik jalan kagak dicor gitu ya. Tuh, Bang, ini pisang goreng dimakan, Bang. Sambil minum santai aja. Santai. Kita berharap ke depannya memprima gitu kan sama teman-teman ya totalitas tanpa batas untuk mendukung Gus Makmun gitu kan agar aspirasi kita di masyarakat bisa didengar gitu. Yang satu itu, yang kedua dengan tadi tujuan kan ini sebagai rekam jejaknya gitu ya. Bahasanya ilok agak ngeh sama kita gitu kan. Dan kita pun nggak cuma hanya di sini, maksudnya gitu ada keluarga juga di rumah, ada keluarga juga di lingkungan. Ayolah kita kenalkan nanti Gus Makmun, tolong atur waktu kita agendakan ke apa namanya ke terjun langsung masyarakat kan bahasa tak kenal maka kata sayang gitu ya. Walaupun kita bawa band gede pun orangnya mana sih? Kan gitu lah kagak kenal gitu. Kudu kenal dulu lingkungan, nah, apalagi namanya orang punya tujuan yang baik pasti insya Allah masyarakat pasti ngedukung. Iya gitu. Paling harapan saya ke depan, Gus Makmun tetap ikhtiar, kita doa bareng-bareng, insya Allah ke depannya pasti ya jalannya itu dipermudah. Amin. Titik cerah ya. Siap. Habis mendung terbitlah terang gitu ya. Betul. Karena memang Gus Gahar ini takut dikutuk dia tuh. Iya. Ya. Nanti kira-kira kalau yang segede gini dikutuk jadi apa nih? Batu. Batu jadi tempel, jadi polos, jadi cincin. Oke. Iya. Penutup. Nah, oke.
berarti tadi kan udah diskusi itu, ya kan, yang muda, yang milenial berpolitik, ya kan, mengkaji adanya bahwasanya kalau sampai duduk di bangku muter-muter, insya Allah terjadi konsorsium sebagai wadah untuk per desa, kan gitu, karena kesinergian konsorsium itu penting buat di kedinasan atau plat merah, kan gitu ya. Oke, jadi setuju Bang Ipul, Setuju. Bang Peri sama Bang Hasan ini ya, Bang Willy ini lagi nih. Setuju. Oke, setuju banget ya. Apalagi totalitas nih ya. Kita menangkan kan gitu. Iya, oke, ya kan, menangkan apa mendeklarasikan nih? Harus kita menangkan karena jarang Pak seorang caleg yang bisa interaksi, yang bisa diskusi sampai sejauh ini jarang. Oh gitu. Iya, yang ada cuman ya yang udah lupa. Maka saya berharap sekali sebagai tim jangan sampai lupa nanti. Lupa Kan, konteksnya apa kalau nih? memang beliau nanti lupa ya kita ingatkan. Kita ingatkan. Oh, bukan diantepin biar kutuk gitu. Iya, harus kita ingatkan gitu. Itu orang diingatnya mau bikin siang gitu. Bang Subur, Siap. berarti oke, dengan terjadinya nanti insya Allah terjadi konsorsium nih, Setuju. ya kan, karena buat menjembatani per desa, ya kan, terkait Betul, betul. orang-orang pada kerja tuh. Betul. Oke, ya Bang Is juga ya. Oke, siap, setuju. Setuju banget ya terjadi Yang penting konsorsium. di kami sebagai masyarakat amanah, jujur, totalitas, insya Allah. Amin. Ya, Dengan izin siap, Allah pasti maju. Amin. Amin. Jadi supportnya full nih ya pada malam ini ya. Waduh, ngomong-ngomong gitu pisang goreng belum diambil lagi tuh. Ambillah, makanlah pisang goreng itu. Masih utuh ya. Iya. Oke ya. Oke, jadi bagaimana penutupannya, Gus? Oke, buat terima malam kasih ini, Gus. kepada saudara-saudara saya dari Mangun Jaya, dari Sumber Jaya yang telah hadir di kediaman saya, gubuk saya, ya, kongkoan ala kampung, ala padanya. Saya mengucapkan terima kasih dan saya juga mohon maaf yang sebesar-besarnya atas sambutan kurang mewah atau kurang di dalam hati masing-masing yang hadir tamu sebagai saudara saya. Saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tetap kita solid, kita maju bersama-sama untuk di Partai Kebangkitan Bangsa. Semoga saya bisa amanah dan harus amanah, dan saya minta doanya saya panjang umur, sehat, barokah, bisa untuk kemaslahatan umat, khususnya Tambun Selatan. Terima kasih para penonton semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, demikianlah Sobat Gus Gahar, diskusi hangat malam ini. Kami tutup, nanti kita akan adakan next dan next dan nextnya lagi. Assalamualaikum.